Bukan cuma itu, buat kalian yang lagi cari topik skripsi, TA, magang, atau mungkin pengen ngerjain kerja bareng langsung di proyek AI, maka space ini merupakan space yang tepat bagi teman-teman semua. Nah, sebelumnya, perkenalkan saya Zufar sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara sharing session hari ini. Nah, di Neurotalk ini kita bakal ngobrol santai tapi tetap berbobot tentang riset di bidang komputasi cerdas, baik dari sesi teknis maupun akademik, bareng narasumber yang keren yang sudah pasti expert di bidangnya. Jadi pastikan kalian stay tune dan jangan malu buat tanya-tanya nanti di sesi Q&A. Nah, mungkin sebelum memulai acara kali ini, saya akan mengecek ombak terlebih dahulu untuk mengecek antusiasme dan seberapa siap teman-teman untuk memulai acara di siang hari ini. Nah, mungkin kita absen dulu kali ya, bisa meramaikan dengan react emote tepuk tangan atau ketik satu di kolom chat teman-teman. Oke, sudah mulai ramai ya ini acaranya. Nah, buat teman-teman yang ingin meramaikan juga bisa langsung saja menyalakan kamera dan juga mengaktifkan virtual background yang sudah dibagikan oleh panitia. Oke, karena teman-teman sudah siap semua, langsung saja kita masuk ke sesi yang pertama yang akan disampaikan oleh Pak Dr. of Engineering Budi Dharma Setiawan, Eskom MCS atau akrab dipanggil Pak Budi. Nah, sebagai informasi tambahan, riset yang dilakukan oleh Pak Budi ini berfokus pada area behavior informatics, pattern recognition, machine learning, dan juga smart city. Mungkin sedikit sneak peek mengenai riset yang sudah pernah dikerjakan oleh Pak Budi ini mulai dari kombinasi algoritma fusi, seluler automata, dan artificial neural network untuk prediksi perubahan penggunaan dan tutupan lahan di Malang Raya hingga pemanfaatan genetik fusi sistem dalam klasifikasi tutupan lahan pada citra drone. Nah, Pak Budi ini juga pernah terlibat dalam pengembangan sistem pemantauan longsor secara real-time berbasis 3G, KIS, dan IoT, serta berbagai topik-topik menarik lainnya. Oke, saat ini juga sudah bergabung Pak Budi Dharma Setiawan dalam Google Meet kita hari ini. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang Mas Akmal, terima kasih. Baik, karena Pak Budi sudah hadir bersama kita di Google Meet kali ini, saya akan menanyakan apakah dari Pak Budi sudah siap untuk menyampaikan materi pada sharing session hari ini? Siap, insya Allah. Baik, karena sudah siap, langsung saja kita sambut materi kita pada sharing session siang ini, Dr. Engineering Budi Dharma Setiawan, Eskom MCS, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Akmal atas perkenalannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih, ini kesempatan yang baik. Saya akan sedikit sharing tentang materinya hari ini adalah tentang Smart City ya. Tidak banyak ya, tidak lama, nanti kita lebih banyak diskusi kalau misalkan ada yang ingin didiskusikan ya. Oke, saya akan share screen dulu. Sebentar ya. Oke, kelihatan ya? Sudah kelihatan ya? Sudah terlihat, Bang. Baik, ya. Kita hari ini akan membahas tentang Smart City. Ya. Jadi mungkin teman-teman semua di sini sudah sering dengar istilah ini dan sudah banyak juga diimplementasikan, diterapkan di berbagai kota di penjuru dunia. Ya. Tapi nanti kita akan bahas di sini apa sebenarnya itu Smart City dan kemudian ada beberapa penelitian-penelitian yang terkait dengan bidang kita di sini semua ya, bidang informatika dan ilmu komputer. Oke, kita sebelum masuk ke sini mungkin saya akan sedikit perkenalan dulu diri saya ya. Jadi saya Budi Dharma Setiawan, kemudian di sini riwayat pendidikan saya adalah S1 Ilmu Komputer di Universitas Brawijaya. Jadi dulu Pak Wayan, Pak Arif Rahman itu dosen saya dulu ya. Di sini sudah sampai
beberapa generasi. Jadi ada yang mahasiswa saya juga sudah jadi dosen di sini. Jadi dulunya mahasiswa-mahasiswa jadi sekarang jadi teman gitu ya. Mungkin nanti di antara teman-teman di sini kalau ada yang tertarik dan masih ada lowongan, kita bisa jadi teman teman bareng-bareng meneliti dan mengajar di sini ya. Kemudian saya melanjutkan studi S2 saya di Universitas Gadjah Mada di program studi ilmu komputer, dan S3 saya di Information Science and Engineering di Ritsumeikan University. Nah, bidang penelitian saya seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Akmal ya, ada Behavior Informatics. Nah, Behavior Informatics ini terkait dengan segala sesuatu di bidang informasi, teknologi informasi ya, yang berkaitan dengan behavior entah behaviornya manusia atau behaviornya data begitu ya. Kalau behavior data ini nanti larinya ke data mining gitu. Nah, kalau Anda browsing di behavior informatics itu luas sekali cakupannya, termasuk di dalamnya ada NLP juga. Tapi saya mungkin tidak fokus banyak ke NLP. Di Philcom ini kalau yang NLP ada Pak Rizal, ada Pak Putra, ada Bu Indri ya, ada Bu Tirana. Ya, fokus saya di behavior informatics itu adalah tentang perilaku manusia, perilaku data, terutama data-data time series seperti itu ya. Jadi ada perubahan data dari waktu ke waktu seperti itu. Kemudian topik penelitian saya juga tentang smart city. Nah, di sini nanti yang akan kita bahas di sini ya tentang smart city, apa aja itu smart city. Kalau kita lihat nanti domain smart city itu luas sekali ya, termasuk ada smart transportation, smart living, e-government dan sebagainya ya. Lalu yang terkait dengan metodenya ya, metodenya atau algoritmanya, di sini kita akan fokus saya nanti di machine learning dan pattern recognition. Oke, yang akan kita bahas hari ini adalah tentang smart city dan sustainability. Lalu ada komponen-komponen dari smart city itu apa saja, dan domain smart city-nya nanti kita masuk ke apa saja ya yang masuk ke dalam domain smart city. Kemudian ada research trend di sustainable development in smart city, dan nanti ada beberapa contoh riset yang sudah pernah saya lakukan dan dilakukan oleh teman-teman saya dan mahasiswa saya, bimbingan saya ya, juga ada yang dilakukan oleh peneliti-peneliti lain. Jadi mungkin nanti di sini teman-teman semua yang hadir bisa dapat bayangan apa saja kira-kira yang mungkin rencananya mau diteliti atau mau digunakan untuk risetnya, penelitian, skripsinya atau tesisnya. Oke. Nah, apa itu smart city ya? Smart city ini istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan sebuah lingkungan atau kota ya yang pintar. Ya. Pintarnya itu sepintar apa? Ya, yang biasanya itu digunakan untuk pintarnya itu dapat membantu tugas manusia. Konsep smart city ini sebenarnya tidak boleh dilepaskan dari istilah sustainability, sustainable atau berkelanjutan. Ya. Kita tidak bisa hanya berpikir bahwa smart city itu adalah kota yang dipenuhi dengan teknologi, kota yang diisinya adalah semuanya serba otomatis ya, yang hanya menguntungkan satu pihak saja gitu, menguntungkan manusia ya, tapi tidak sustainable ya. Artinya kalau lingkungan itu kita sedot semua resource-nya untuk kepentingan manusia saat ini tidak sustainable, maka ya efeknya adalah lingkungan jadi rusak ya, terus tidak berkelanjutan ya, untuk generasi-generasi manusia berikutnya itu tidak sustain ya, tidak bisa mendukung kehidupan manusia-manusia selanjutnya. Jadi istilah smart city ini harus selalu berdampingan dengan istilah sustainability ya. Konsep kota pintar muncul sebagai strategi untuk mengatasi tantangan pertumbuhan perkotaan ya. Jadi manusia itu berkembang terus begitu, kemudian seiring berkembangnya populasi manusia itu pasti masalah-masalah sosial itu muncul ya. Macam-macam, ada kekurangan pangan ya, terus crowded ya, tambah lama jalanan semakin macet dan sebagainya. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah manusia itulah kemudian diciptakan smart city ini ya.
Nah, smart city ini akan menggunakan information teknologi dan komunikasi. Ini yang penting ya. Jadi untuk mempermudah menyelesaikan masalah-masalah kependudukan itu, maka digunakanlah TIK. Tujuannya ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup, mempromosikan keberlanjutan tadi, sustainability, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Jangan sampai kemudian kita bisa menikmatinya sekarang, tetapi kemudian anak cucu kita nanti kelaparan, anak cucu kita nanti kepanasan, ya, anak cucu kita nanti nggak punya pekerjaan, seperti itu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi ide dari pengembangan smart city ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang sustainable untuk kehidupan manusia. Oke. Nah, kalau dilihat dari studi studi pustaka, studi literatur yang dilakukan oleh beberapa orang. Jadi smart city ini sebenarnya adalah gabungan ilmu antara urban management dan information technology. Jadi ilmu tentang kependudukan, tata kota dan sebagainya dengan information technology. Nah, bidang kita yang di informatika dan komputer ini fokusnya di information dan teknologi. Tentu nanti nggak bisa berdiri sendiri nih ya. Kita nggak bisa serta-merta menciptakan tiba-tiba, saya membuat aplikasi A, saya membuat aplikasi B, saya membuat aplikasi C, tapi akhirnya tidak bermanfaat. Ya. Ada mungkin sering juga dengar proyek-proyek pengembangan aplikasi yang ujung-ujungnya mangkrak, tidak digunakan. Ya. Seperti misalkan untuk pemantauan lalu lintas gitu, ternyata memang tidak kadang-kadang ya mungkin awal dipakai tapi lama-lama nganggur aplikasinya gitu ya, tidak dipakai, entah apakah tidak bermanfaat atau tidak mau dipakai ya, entah tidak mau dipakai atau memang tidak bekerja gitu ya. Jadi bisa jadi pegawai pemerintahannya gitu ya tidak bekerja sehingga alat yang diciptakan itu tidak dipakai ya, walaupun mungkin bermanfaat. Nah, banyak faktor ya. Jadi banyak faktor yang menyebabkan bahwa teknologi yang sudah di-develop itu ternyata tidak berlanjut untuk digunakan. Ya. Nah, smart city ini dikarakteristikkan dengan integrasi antara pengembangan ICT, information technology, untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan mengoptimalkan penggunaan resource, ya, urban resource. Ya. Jadi ini ada ilmu tentang urban management dan information technology. Oke. Sebentar. Oke. Nah, kemudian apa saja komponen di dalam smart city? Ya, jadi smart city itu ada 4 komponen penting di sini ya. Yang pertama adalah society, jadi masyarakatnya. Jadi smart city itu masyarakatnya juga harus smart. Ya. Percuma kita develop teknologi baru ketika masyarakatnya tidak tahu cara menggunakannya. Kemudian environment, lingkungan. Ya. Lingkungan ini tentu harus mendukung infrastruktur, seperti misalkan jalan, gedung, fasilitas-fasilitas umum, ya, gitu. Kemudian taman, kemudian ada perkebunan, ya, sawah dan sebagainya. Itu semua yang mendukung, ya, lingkungan yang mendukung. Jadi semuanya harus seimbang. Kemudian ada government juga. Nah, ini government ini penting juga di dalam bidang smart city, karena government ini nanti yang bertugas untuk membuat kebijakan-kebijakan ya. Nah, jadi kita tidak bisa serta-merta melakukan sesuatu tanpa adanya kebijakan dari pemerintah. Jadi harus ada landasan hukumnya. Di Indonesia itu ada ya kebijakan-kebijakan itu, kebijakan tentang smart city itu ada ya. Jadi ada aturan-aturannya, ada guidebook-nya begitu, yang harus diikuti oleh daerah-daerah untuk mengembangkan smart city-nya seperti apa. Peraturan-peraturan yang digunakan untuk mengatur kehidupan
bermasyarakat itu juga harus ada. Gitu ya. Dan kemudian yang terakhir adalah ini didukung oleh teknologi. Nah, teknologinya ini seperti apa? Ya, otomasi, kemudian ilmu komputer, optimasi, dan sebagainya. Ya, IoT, ya. Nah, itu harus mendukung semuanya. Jadi keempat komponen ini harus saling bersinergi. Ya. Tidak bisa dia berdiri sendiri-sendiri. Percuma teknologinya kita kembangkan kalau tidak ada dukungan dari pemerintah, tidak ada aturan yang jelas, environment-nya tidak mendukung, gitu ya. Dan kemudian percuma juga kita mendevelop teknologi, aturannya sudah ada, tetapi tidak ada sosialisasi ke masyarakat, tidak ada pendidikan untuk masyarakat, sehingga mereka tidak tahu bagaimana cara menaati peraturan, tidak tahu caranya menggunakan teknologi, ya. Gitu ya. Jadi 4 komponen smart city ini sangat penting dan harus saling mendukung satu sama lain. Oke. Nah, ini sekarang domain di smart city ini domainnya sangat luas. Ada berbagai macam teori tentang domain smart city ini, tapi saya ambil saja ini dari Belin et al. Tahun 2021. Jadi di situ ada smart governance, itu yang berkaitan dengan e-government, collaborative decision making policies, citizen participation, ya. Jadi di situ mungkin ada pemilu, kemudian ada petisi, kemudian ilmu-ilmu tentang feedback dari masyarakat, umpan balik, kritik dan sebagainya itu ya. Itu juga masuk di smart governance ya, citizen participation. Kemudian collaborative decision making policy, bagaimana membantu pemerintah untuk membuat keputusan. Ya. Kemudian di situ ada smart living dan infrastructure ya. Smart living dan infrastructure di sini terkait dengan smart building, smart home, smart office, ya, smart education, pendidikan yang penting gitu ya. Kemudian ada smart tourism dan cultural activities. Ya. Untuk di Kota Malang sendiri saya tahu ada beberapa proyek pemerintah ya yang berusaha untuk meningkatkan turis ya, di Kota Malang, karena di Kota Malang sendiri itu kebanyakan sebagai tempat transit aja gitu. Orang-orang dari luar kota itu pergi ke Batu, pergi ke Bromo gitu. Di Malang itu cuma tidur aja gitu. Jadi tourism yang di Malang memang difokuskan pada memang ditujukan untuk tempat transit, jadinya hotel gitu ya, kemudian untuk cari kuliner ya, makan gitu. Jadi turis-turis yang transit di Malang itu bisa enjoy di Malang, walaupun kemudian tujuan destinasi wisatanya wahana-wahana bisa lari ke Batu, kemudian kalau gunung mereka lari ke Bromo dan seterusnya. Ya, jadi mengelola turisme itu juga tidak gampang. Nah, di sini ada peluang untuk kita meneliti di bidang smart tourism. Kemudian ada smart mobility dan transportation. Nah, ini juga sudah banyak penelitiannya di mana-mana ya. Jadi ada private atau public traffic management, ya, tentang smart parking, dynamic routing, untuk public transportation ya, rute-rute transportasi publik. Kemudian kebetulan di Malang transportasi publiknya sedang tidak baik-baik saja ya. Jadi angkot itu sudah melakukan gerakan bunuh diri gitu ya. Jadi harga semakin mahal tetapi tidak tepat waktu, jalannya di jalan pelan-pelan, berdesak-desakan gitu. Jadi banyak orang yang malas untuk naik itu. Jadi tambah lama tambah sepi ya. Kemudian ada sustainable mobility ya, ini terkait infrastruktur jalan raya, mungkin mungkin kalau di perairan ya, infrastruktur pelabuhan dan sebagainya ya. Kemudian ada vehicle sharing ya.
Itu smart mobility dan transportation. Lalu di sini ada lagi domainnya di smart economy. Smart economy ini ada smart business, e-commerce. Ini kalau Anda misalkan di e-commerce ya, Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada, itu mungkin yang terkait dengan pemberian rekomendasi, lalu ya apa saja barang-barang yang sudah dibeli, histori dan sebagainya ya. Kemudian ada smart retail and shopping, kemudian peer-to-peer marketplace, ya ada peer-to-peer labor service dan sebagainya. Nah ini mungkin untuk sistem informasi untuk mencari pekerjaan dan sebagainya itu ya. Oke, berikutnya adalah smart industry dan production. Di sini mungkin ada predictive maintenance. Jadi ada contohnya misalkan ada juga penelitian tentang suara mesin ya, penelitian tentang suara mesin. Jadi suara mesin itu kalau ada bunyi tertentu, oh ini berarti mesinnya harus di maintenance misalkan gitu ya. Jadi ada deteksi kerusakan mesin dari suara seperti itu ya. Itu kalau nggak salah ada juga datasetnya di Kaggle ya atau Hugging Face ya. Jangan lupa nanti mungkin teman-teman bisa cari. Kemudian ada smart manufacturing, ada smart agriculture dan farming. Oh ya, di sini smart farming agriculture-nya masuk di smart industry ya. Kalau di penelitian lain itu ada yang memisahkan ini ya. Jadi smart agriculture dan farming itu dibuat jadi satu domain sendiri. Nah, tapi ini di sini di penelitian ini dia jadikan satu. Nah, kalau smart farming ini juga macam-macam ya. Kemarin saya dapat insight banyak ketika ngajar di peternakan. Jadi di peternakan itu kemarin juga ada mata kuliah presisi peternakan dan artificial intelligence. Nah, di situ dia membahas tentang banyak smart farming ya. Jadi bagaimana mengelola peternakan. Misalkan di peternakan sapi begitu ada yang pemantauan dengan CCTV, memantau sapi ya. Kalau misalkan ada sapi yang diem aja di pojokan gitu ya. Nah, dia tidak di situ, dia diem di pojokan bukan berarti main karambol ya, tapi bisa jadi sakit gitu ya. Atau tiba-tiba ada yang ayam juga gitu ya, diem aja, teman-temannya lari-lari dia diem aja, berarti itu sakit ya. Nah, memantau apakah sapinya sedang tidur ataukah dia sedang makan dan sebagainya ya. Itu di smart agriculture dan farming. Ada juga penelitian-penelitian tentang buah, kematangan buah, penyakit-penyakit tanaman dan sebagainya. Lalu di smart energy, di sini ini biasanya terkait dengan optimasi. Jadi kita mengoptimasi penggunaan energi. Sekarang kan memang kalau energi itu harus dihemat. Jadi bagaimana kita menggunakan energi seminimal mungkin supaya produksi bisa meningkat sebanyak-banyaknya gitu. Lalu ada smart environment, di situ ada monitoring kualitas udara, monitoring cuaca, prediksi cuaca, kemudian ada pengelolaan sampah. Ya, pengelolaan sampah ini juga topik yang menarik, cuman memang kemarin saya sempat berencana melakukan itu, cuma kesulitan di dataset ya. Optimasi untuk pengambilan sampah, pekolekan sampah di kota Malang ya. Cuma saya belum sempat dapat datanya ya. Kemudian ada smart water dan sebagainya, di situ macam-macam. Termasuk di dalamnya yang terakhir di sini adalah smart healthcare, smart hospitals, telemedicine, e-health records, ya, catatan untuk kesehatan, kemudian healthcare tracking. Nah, biasanya kalau yang informasi-informasi kesehatan ini juga banyak dibutuhkan di daerah-daerah terpencil ya, sulit dijangkau oleh rumah sakit, puskesmas ya, yang dokternya tidak ada ya, jadi bisa
sistem diagnosa, bukan diagnosa ya, screening ya biasanya, kalau istilahnya kemarin diskusi dengan salah satu dosen keperawatan itu, kalau di kedokteran itu ada 2 macam, ada screening, ada diagnosa ya. Kalau diagnosa itu akurasinya harus tinggi ya, karena tidak boleh salah diagnosa. Nah, sementara kalau hanya screening saja itu boleh, mungkin 80%, 70%, 80% itu masih oke screening. Jadi misalkan screening, oh ini kira-kira ada potensi kena sakit diabetes gitu, misalkan dari apa, pembuluh darah yang kelihatan di tangan gitu misalkan. Nah itu screening. Tapi kalau misalkan nanti diagnosa itu harus akurasinya tinggi. Nah itu kita bisa banyak bergerak di sini ya. Jadi teman-teman kita dari informatika, dari bidang information technology itu bisa banyak sekali bermain di macam-macam smart city ini ya, di domain-domain smart city ini. Tinggal yang penting sekarang kita bekerjanya berdasarkan kebutuhan. Jadi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh pemerintah, apa yang dibutuhkan oleh lingkungan, ya, supaya apa yang kita kerjakan itu nggak sia-sia gitu ya. Percuma kita mendevelop sesuatu menggunakan AI untuk apa, sekarang semuanya serba AI ya, diisi AI, tapi ternyata nggak bermanfaat ya. Oke. Nah ini beberapa penelitian yang terkait dengan sustainability di smart city. Ini juga saya ambil gambarnya dari penelitian di tahun 2025 juga ya, ini baru ya, tentang sustainability di smart city. Ini ada yang paling banyak di sini tentang Internet of Things ya, yang paling dekat dengan penelitian ini. Ada climate change, perubahan iklim, ada urban sustainability, kemudian ada juga tentang deep learning. Nah, ini metode-metode ya, metode yang dipakai bisa artificial intelligence, deep learning, smart transportation, fog computing, ya, macam-macam ya. Di sini ada edge computing dan smartphone. Ini daerah sini ya. Di sini berarti yang berkaitan dengan bagaimana kita memanfaatkan AI untuk smart city dengan menggunakan smartphone atau wearable device ya, smartphone, smartwatch dan sebagainya itu ya. Kemudian di sini ada planning, ekonomi, governance, ini yang hijau-hijau ini ya. Kemudian yang merah-merah ini berkaitan dengan teknologi, information communication, climate change, circular economy, ya, dan sebagainya. Oke, termasuk di sini juga ada security-nya juga ya. Jadi kalau mungkin teman-teman yang tertarik dengan jaringan di sini ya, atau security, di sini juga ada security, dan di sini ada 5G ya, 5G itu. Ya, tentang komunikasi itu juga ada hubungannya dengan, bisa dikaitkan dengan penelitian-penelitian tentang smart city. Oke, berikutnya saya akan berikan beberapa contoh penelitian yang sudah pernah saya lakukan dan teman-teman saya lakukan juga, mungkin bimbingan-bimbingan saya juga, mungkin beberapa oleh penelitian yang lain ya. Anda banyak sekali di internet, tidak mungkin saya sampaikan semua, tapi mungkin di sini ada beberapa yang terkait tentang smart mobility atau smart transportation. Salah satunya di sini adalah deteksi jalan rusak, kemudian ada juga deteksi pelanggaran lalu lintas. Kemudian yang sedang jalan ini ya, ada mahasiswa bimbingan saya tentang deteksi penggunaan helm di pengendara sepeda motor. Ini sedang jalan, belum selesai penelitiannya ya, tapi insya Allah bisa, mudah-mudahan bisa ikut ujian skripsi semester ini. Dia mendeteksi apakah pengguna sepeda motor itu sedang menggunakan helm atau tidak ya. Ini untuk deteksi pelanggaran juga ya. Kemudian ada deteksi kecelakaan, ini juga dikerjakan oleh mahasiswa bimbingan saya di teknik komputer. Dia menggunakan device kecil yang dipasang di
CCTV di perempatan, gitu, persimpangan gitu. Tapi memang untuk sementara untuk training di komputer, dataset yang digunakan adalah dataset yang sudah disediakan. Jadi dia ambil datasetnya dari internet, dia mendeteksi apakah sedang terjadi kecelakaan, tabrakan mobil, collision, itu. Kemudian ada prediksi tinggi gelombang laut. Ini penelitian yang sedang saya kerjakan juga. Kalau prediksi tinggi gelombang laut ini juga sudah banyak sebetulnya, cuma nanti yang sedang dikerjakan sekarang adalah bagaimana kita menangani data-data baru yang masuk. Jadi tinggi gelombang laut itu kan datanya diperbarui terus ya, setiap hari itu berubah datanya. Cuma model-model yang kita gunakan untuk prediksi itu harus kita update terus-menerus. Nah, bagaimana caranya supaya kalau kita dapat data baru, kita update modelnya, dia tidak lupa dengan apa yang sudah dipelajari sebelumnya ya. Kita tidak perlu melatih seluruh datanya dari awal, tetapi hanya melatih data-data baru saja. Kemudian ini ada smart traffic light, ini juga ada mahasiswa saya yang sedang mengerjakan smart traffic light. Dia kebetulan bidangnya adalah game ya sebetulnya. Jadi dia membuat simulasi di sini untuk traffic light yang berkonjungsi. Jadi smart traffic light itu selama ini kan kebanyakan penelitiannya diterapkan di satu perempatan saja gitu ya, satu perempatan atau persimpangan. Nah, bagaimana kalau ada persimpangan yang berdekatan gitu ya. Seperti contohnya kalau di Malang ini di Blimbing itu ya, ada pertigaan yang berdekatan. Nah, gimana caranya kalau yang satunya hijau, yang satunya juga harus hijau biar nggak macet gitu. Nah, bagaimana mengelola ini, itu yang dilakukan oleh bimbingan saya. Oke, ini ada beberapa contoh ya. Mudah-mudahan ini ada video, tapi mudah-mudahan bisa di play. Nah, ini adalah, nggak mulai ya? Terplay nggak itu? Nggak jalan videonya, diam ya? Videonya diam, Pak, tidak jalan. Ini jalan. Jalan tapi patah-patah. Oh ya, patah-patah. Oke. Ya, nggak apa-apa deh. Coba saya play lagi. Ya. Nah, ini deteksi jalan rusak ya dengan menggunakan smartphone, sinyal accelerometer dan gyroscope yang ada di smartphone Anda. Jadi misalkan Anda gunakan smartphone ketika berkendara, nanti smartphone-nya bisa ditaruh di saku atau di sepeda motor, misalkan ada Gojek begitu yang smartphone-nya dicantolkan di phone holder gitu yang ada di sepeda motornya. Nah, ketika berjalan kemudian tidak sengaja misalkan menginjak lubang atau kemudian ada polisi tidur, nah itu kalau dilihat pola accelerometer dan gyroscope-nya itu kan ada fluktuasi yang tinggi begitu ya. Nah, itu fluktuasi yang tingginya itu diklasifikasi, apakah ini lubang, apakah ini polisi tidur, ataukah jalan kasar gitu ya. Nah, ini juga bisa digunakan untuk penelitian ya. Nah, cara kerjanya seperti ini ya kurang lebih. Jadi dari wearable device ini, jadi wearable device, smartphone atau tablet atau smartwatch gitu ya. Kemudian ada sensor accelerometernya, dan kemudian di device-device ini kan juga ada GPS-nya ya. Nah, ini disimpan di sebuah platform crowdsourcing. Jadi nanti ada banyak pengguna jalan yang mereport. Ya tidak secara otomatis mereport, tapi tidak secara manual mereport, tapi dia otomatis ya. Nah, itu tadi accelerometer tadi dikirimkan ke sistem di sini. Kemudian oleh sistemnya ini nanti dikenali apakah di situ ada polisi tidur atau lubang ya. Kemudian berdasarkan data GPS-nya itu nanti dimasukkan ke dalam map ya, peta. Jadi nanti kelihatan di sini yang merah-merah titik-titik ini adalah lubang, sementara yang hijau itu adalah polisi tidur. Ya, itu contohnya seperti ini. Ya, memang ada permasalahan di sini bahwa GPS itu akurasinya tidak terlalu tinggi ya, kurang lebih 10 meter. Jadi bisa jadi kita deteksi lubang di sini, tapi sebenarnya lubangnya adalah 10 meter di belakang gitu, atau di 10 meter di depan. Nah, dan akurasi dari metode pattern recognition-nya ini juga
tidak terlalu tinggi, bisa jadi masih salah deteksi, makanya ini diperlukannya crowdsourcing. Ya, jadi bisa jadi lubang yang sama itu oleh orang satu dideteksi agak ke kanan, oleh orang yang kedua deteksi agak ke kiri, dan seterusnya. Tapi nanti kalau datanya digabungkan, dicari rata-rata begitu misalnya, kita bisa dapatkan precise location. Nah, seperti itu ya. Nah, informasi-informasi ini juga bisa digunakan oleh local government untuk maintenance jalannya. Ya, jadi jalannya misalkan diperbaiki atau di resurface ya, di aspal ulang gitu, misalkan mana yang banyak lubangnya di situ yang dikerjakan ya. Itu kemudian di sini ada penelitian yang kedua, deteksi pelanggaran lalu lintas ya. Ini mudah-mudahan juga bisa di play. Jadi ini ada jalan di Ngaglik Tambak Sari, ada CCTV yang di sini satu arah jalannya dari atas ke bawah ya, dari sini ke sini. Nah, kalau kita deteksi ini ada satu pelanggaran dari bawah, di sini ada orang yang melanggar bawa kendaraan box, bukan mobil, bawa sepeda motor, bawa paket, ini melanggar. Nah, itu ada garis merahnya. Nah, ini deteksinya pakai SVM ya, single class SVM ya, sebuah vektor mesin. Nah, jadi ini deteksi anomali, jadi ada data yang seharusnya kendaraan itu dari atas ke bawah, tapi ternyata ada gerakan yang di sini dari bawah ke atas perubahannya, sehingga ini yang dikenali sebagai anomali. Nah, ini pelanggaran ya. Nggak tahu, ini mudah-mudahan bisa di play, bisa jalan nggak? Ya, itu ada garis-garis hijau itu ya kalau muncul, terus kalau yang pelanggaran muncul garis-garis merah itu. Nah, ini oke. Nah, cara kerjanya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini video input, kemudian dia dibagi frame by frame. Jadi analisisnya tiap frame data ya, tiap frame video itu diambil, kemudian dilihat directionnya. Jadi dari frame pertama dengan frame kedua ini ada trackingnya ya. Jadi ada objek trackingnya, dilihat perubahan arahnya kemana ya. Kemudian digunakan dianalisis dengan one class SVM, one class support vector machine ya. Jadi yang dipakai di sini adalah deteksi arus normalnya adalah yang hijau-hijau begini ya, dari atas ke bawah. Ini yang digunakan untuk training one class SVM-nya. Nah, ketika ditemukan arah yang terbalik yang tidak sama dengan hijau-hijau ini, maka dia dikenali sebagai anomali. Nah, makanya di sini kemudian dideteksi ini ada pelanggaran. Ya, kalau dilihat di sini memang CCTV-nya terlalu jauh ya, sehingga walaupun di sini ada pelanggaran, kita tidak bisa tahu plat nomornya. Ya, nggak bisa kelihatan di sini plat nomornya seberapa. Ya mungkin nanti untuk penelitian selanjutnya, misalkan ingin langsung dikaitkan dengan tilang gitu misalkan, ya maka kita harus tahu plat nomornya ya. Kameranya mungkin diletakkan agak ke bawah sedikit atau resolusinya ditambah. Cuma memang ada tantangan ketika resolusinya ditambah, maka proses deteksinya bisa lebih lama ya. Proses trainingnya, proses inferensinya ini menjadi lebih lama karena resolusinya tinggi ya, resolusinya tinggi. Ya, bisa juga dengan kamera dengan resolusi tinggi, ketika dilakukan deteksi pelanggaran ini, resolusi yang dikirimkan yang diolah adalah resolusi yang rendah, tapi begitu dideteksi ada pelanggaran, maka diambil gambar dengan resolusi tinggi. Nah, itu juga bisa ya, sehingga nanti plat nomornya terdeteksi. Oke, mungkin ada penelitian lain di sini, penelitian tentang kependudukan dan pemerintahan ya. Di semester lalu atau 2 semester lalu ya, ini ada bimbingan saya tentang teks ini ya, data-data tentang teks ya. Topik modeling untuk isu-isu pemilu ya, yang lalu memang lagi
tren tentang pemilu. Ya, jadi pemilu itu isu-isunya apa saja yang banyak dibahas di Twitter kalau nggak salah ya. Ya, ini datanya pakai data-data Twitter. Jadi kita ingin menganalisis topik-topik apa saja sih yang banyak dibahas oleh masyarakat, isu-isu terkait yang penting apa saja ya. Ini bisa digunakan oleh tim sukses gitu misalkan, ingin tahu apa sih yang masyarakat inginkan gitu ya. Nah, ini bisa nanti. Kemudian ada topik modeling di sini untuk keluhan masyarakat. Nah, keluhan masyarakat di Kota Malang ini kebanyakan tentang apa? Ini juga diambil dari Twitter. Masyarakat Kota Malang banyak resah tentang apa? Apa sih yang banyak dikeluhkan? Sehingga nanti pemerintah bisa mengambil keputusan ini terkait dengan decision making juga. Jadi apa saja isu-isu yang harus diselesaikan dengan segera, yang harus jadi perhatian oleh pemerintah, ya. Karena kalau menangani atau memanage kota yang besar gitu ya, masyarakat yang banyak begitu, maka sulit ya menganalisa apa saja keluhan masyarakat. Banyak masyarakat yang memberikan keluhan tetapi mau mengelompokkan itu susah. Mana yang prioritas, mana yang banyak dikeluhkan gitu. Ya. Kemudian ada topik modeling pandangan masyarakat tentang pernikahan. Nah, ini yang sedang jalan ini menarik sekali ya. Jadi ini tentang kependudukan juga. Jadi ada kaitannya dengan pertumbuhan penduduk. Kenapa kok masyarakat sekarang minat untuk menikah itu turun gitu. Ini bimbingan saya yang sedang jalan semester ini. Jadi ini juga dianalisis dari Twitter. Dilihat topik-topiknya menarik ya. Jadi ada masyarakat yang enggan menikah karena takut pasangannya tidak cocok ya. Ada juga yang tidak percaya dengan pasangannya ya, seperti itu ya. Ada yang juga masih pengen bebas begitu ya. Nah, itu macam-macam. Jadi ini menarik juga ya untuk jadi bahan pertimbangan untuk pemerintah mengambil keputusan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk ya. Lalu di sini ada klasifikasi dokumen untuk pemerintahan, typo lagi. Klasifikasi dokumen untuk pemerintahan, ada klasifikasi layanan keluhan masyarakat. Kemarin sempat berdiskusi dengan sumber dari Pemkot Malang ya. Jadi keluhan masyarakat itu ada portalnya. Biasanya dari portal itu ada keluhan. Nah, dari keluhan ini kemudian dideteksi dia ngeluh ke dinas apa gitu ya. Misalkan ada yang mengeluh tentang jalan, berarti dia mengeluh, nanti keluhannya akan diteruskan ke Bina Marga gitu, yang mengelola jalan atau PU ya. Kemudian ada yang tentang mengeluh tentang objek wisata gitu, misalkan kok ini kotor objek wisatanya, nah itu nanti diteruskan ke dinas pariwisata gitu. Nah ini klasifikasi ini ternyata diperlukan juga gitu, karena kalau di portalnya itu diberikan pilihan ya, kan masyarakat mau ngeluh, kemudian masyarakat diminta ini keluhannya ditujukan ke dinas apa gitu. Kadang-kadang masyarakatnya juga bingung ya. Ini saya tujukan kemana? Nah, gitu. Nah, daripada bingung begitu, lebih baik sistem yang otomatis mendeteksi, oh ini keluhan diteruskan ke mana gitu ya, ke dinas apa, dinas yang terkait. Oke, ini contoh topik-topik tentang pemilihan umum ya. Ini tadi yang penelitian yang pertama tadi. Jadi topik tentang penilaian publik terhadap capres cawapres, kemudian ada tokoh yang dekat dengan masyarakat. Jadi masyarakat itu pengen yang jadi capres itu dekat dengan rakyat gitu. Kemudian ada dilihat rekam jejaknya seperti apa. Kemudian ada isu kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan. Nah, ini juga isu yang penting ya. Jadi kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan. Nah, itu berarti masyarakat banyak berpikir tentang itu waktu milih calon presiden kemarin. Ada visi misinya seperti apa, kemudian janji pendidikan dan kebanggaan nasional. Nah, itu pendidikan lagi ya, jadi muncul lagi. Kemudian penilaian publik terhadap capres-cawapres, ini sama dengan yang paling atas ya. Kemudian kesejahteraan lagi. Ya, ini adalah topik-topik yang umum muncul di analisis Twitter kemarin. Kemudian
ini hasil ya, hasil topik untuk yang komentar warga di Kota Malang ya, di Twitter. Jadi banyak yang mengeluhkan tentang banjir, kemudian ada hukum di situ, terus wisata juga ternyata, terus tentang proyek-proyek pemerintah. Nah menarik di situ ada tragedi Kanjuruhan, itu lagi kemarin memang waktu itu sedang ada tragedi di Kanjuruhan ya kalau Anda masih ingat. Nah itu ternyata itu juga jadi topik yang hangat dibicarakan di tahun-tahun itu. Kemudian tentang sistem sehat, kemudian rencana pemerintah, dana alokasi dananya pemerintah, dan inovasi produk. Jadi ini topik-topik yang penting. Ada berapa itu? 9 ya, 9 topik. Oke. Kemudian di sini ada penelitian-penelitian tentang pertanian, lingkungan, dan perkotaan ya. Kemudian di sini ada klasifikasi penggunaan lahan, tutupan lahan ya, ini apakah lahannya sedang jadi perumahan, apakah jadi sawah. Nah, ini juga penting kalau dilihat dari perubahan penggunaan lahan di Kota Malang itu ya, itu banyak sawah-sawah yang ternyata berubah jadi pemukiman. Nah ini juga mengkhawatirkan. Tapi bisa juga itu sebenarnya sudah sesuai dengan rencana pemerintah. Saya juga nggak tahu ya peta pertumbuhan kota di Kota Malang, rencana tata kotanya seperti apa, itu mungkin kalau sudah sesuai tidak, saya pikir dengan analisis yang baik tidak ada masalah ya. Tapi jangan sampai kemudian lahan hijaunya habis dari pemukiman dan perkantoran semua, sehingga nanti malah tambah banjir dan sebagainya ya. Kemudian ada penelitian tentang penghitungan pohon sawit. Nanti kita coba lihat, ini penelitiannya orang ya, tapi saya sempat lihat juga. Kemudian deteksi pemukiman kumuh, ini bimbingan saya di tahun lupa saya 2017-2018 ya. Jadi deteksi pemukiman kumuh dari citra satelit ya. Ini kebanyakan dari citra satelit. Jadi dilihat, kalau ngambil data-data citra satelit itu teman-teman bisa ambil dari Google Earth Engine. Google Earth Engine itu bikin akun ya, kemudian nanti ambil data dari satelit, bisa dari Landsat atau Sentinel. Ada pilihannya nanti, bisa satelit Landsat atau Sentinel, atau ngambil langsung dari situsnya USGS. Ya, apa kepanjangannya lupa saya. Badan Antariksanya United States ya, Amerika. Nah itu gratis juga datanya, bisa diambil dari periode waktu tertentu data satelitnya. Kemudian ada optimasi trash management untuk pengelolaan sampah. Ya, ini yang tadi yang saya bilang saya kesulitan ambil datanya. Kemudian penghitungan luas lahan pertanian. Ini juga ada penelitian dari mahasiswa sistem informasi, bimbingannya Pak Alfi kemarin cerita bahwa ada mahasiswa yang menghitung luasan lahan pertanian. Jadi lahan pertanian ini luasnya berapa? Ya, sehingga nanti bisa memprediksi tingkat produksinya. Misalkan sawah di Kota Malang itu luasannya berapa. Nah, jadi dari tahun per tahun 1 hektar sawah gitu misalkan menghasilkan berapa. Nah, nanti kalau luasnya bisa kita ketahui, kita bisa perkirakan di tahun sekian kira-kira produksinya sampai berapa. Nah, itu ya. Itu menarik. Nah, ini contoh klasifikasi land cover ya. Jadi di sini ada mana yang bangunan, nanti mana yang lahan terbuka hijau, mana yang digunakan untuk jalan, mana yang tanah ya, lahan mati gitu ya. Lahan mati itu biasanya warnanya coklat begitu ya. Tidak ada pohonnya, tidak ada rumputnya, jadi hanya lahan tidak digunakan gitu. Nah, ini mana yang jadi bangunan. Jadi kita bisa hitung nanti berapa persen sih bangunan dibandingkan dengan lahan terbuka hijaunya. Ya. Kalau ini kita lihat secara kasat mata lumayan ya. Ini gambarnya UB. Gambarnya UB di sini bisa kelihatan masih banyak hijau-hijaunya. Pohon-pohonnya begitu. Nah, tapi agak ke sini, agak ke perumahan sini ya, di atas ini. Nah, ini mulai padat penduduknya. Ini di luar UB di sebelah utara dekat sungai ya.
Nah itu berarti ini harusnya di daerah sekitar sungai ini sebenarnya tidak boleh ada bangunan yang masif ya, termasuk mungkin apartemen apartemen di depan itu yang di pinggir sungai itu ya, di Jalan Veteran itu saya juga nggak tahu itu bagaimana ceritanya kok bisa. Juga apartemen di Begawan yang di Talogomas itu ya, itu juga kan pinggir sungai, benar-benar di pinggir sungai. Entah, saya juga nggak ngerti karena saya bukan bukan ahli di bidang analisis lingkungan ya, sehingga kok bisa ada bangunan besar seperti itu diletakkan di pinggir sungai. Itu kalau setahu saya, ini sependek pengetahuan saya ya, mungkin masih dangkal tentang itu ya, harusnya tidak boleh ya, karena itu daerah aliran sungai yang kiri kanannya sebenarnya harusnya steril. Oke. Nah ini prosesnya ya, di sini ada contohnya, di sini diselesaikan dengan fuzzy, logika fuzzy. Jadi nilai pixel-pixel dari gambar ini diambil nilai red, green, sama blue-nya. Ya, kemudian dianalisis dengan logika fuzzy. Kalau nilai red-nya berapa, green-nya berapa, blue-nya berapa, maka dia lahan terbuka hijau gitu misalnya. Tanaman. Kalau sekian nilai red, green, blue-nya tertentu, berarti dia adalah pohon. Pohon atau bangunan atau jalan gitu ya. Nah, banyak metode yang bisa digunakan ya. Kalau sekarang musimnya deep learning ya, Anda bisa juga pakai deep learning, bisa juga menggunakan semantic segmentation ya, yang biasanya digunakan untuk transportasi itu kan, automatic driving car ya. Itu kan ada semantic segmentation yang bisa membedakan ini orang, ini mobil, ini jalan. Nah itu bisa, algoritma itu bisa digunakan di sini ya. Oke. Nah ini contoh yang penghitungan sawit ya, ini penelitian oleh Wibowo tahun 2022. Dilihat kalau di sini sawit ini termasuk smart farming ya, smart farming. Nah kita lihat di sini bisa mendeteksi sawit-sawitnya ya. Jadi yang berbentuk seperti bintang warna hijau begitu berarti itu satu buah pohon sawit. Nah, bisa dihitung nanti berapa ada pohon sawitnya, sehingga nanti bisa diperkirakan produksinya kira-kira di tahun ini berapa gitu ya. Ya namanya prediksi mungkin tidak terlalu tepat, tapi ya kita bisa mendekati lewat pendekatan. Oke, saya pikir itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Ada banyak contoh penelitian yang lain yang bisa Anda kaitkan dengan smart city. Jika nanti misalkan teman-teman punya ide menarik ya tentang smart city, kita bisa berkolaborasi gitu, bersama-sama meneliti. Dan kalau misalkan ada yang ingin didiskusikan, silahkan ya. Oke, saya kembalikan ke moderator tadi. Silahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya tadi, Pak. Gimana teman-teman? Sangat menarik sekali materi yang disampaikan oleh Pak Budi tadi. Dari materi tadi kita bisa dapat banyak insight baru, mulai dari apa itu smart city dan penelitian terkait bidang AI yang berawal dari tantangan pertumbuhan di perkotaan. Kemudian tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas hidup dan fokusnya pada berkelanjutan. Nah, selain itu tadi juga sudah jelaskan mengenai apa saja komponen-komponen dari smart city, mulai dari society, government, hingga smart healthcare. Nah, tadi juga sudah dijelaskan terkait dengan detail-detail riset di smart city, mulai dari deteksi jalan rusak, kemudian tadi juga ditunjukkan cara kerja dari pelanggaran lalu lintas, menggunakan SVM, dan juga masih banyak penelitian lain. Nah, saat ini kita sudah memasuki sesi Q&A bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan atau masih penasaran terkait riset yang dijalankan oleh Pak Budi, bisa langsung saja mengajukan melalui chat di Google Meet atau lebih baik lagi menanyakan langsung dengan resen terlebih dahulu. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Baik, ini ada Nisma. Silakan Nisma. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf tidak bisa on cam karena webcam saya bermasalah. Sejujurnya smart city itu juga konsep yang baru buat saya dan
kalau dilihat dari PPT Pak Budi tadi itu dia banyak mendeteksi lahan dari POV-nya satelit yang dari atas kayak gitu. Nah, kalau dari riset-riset smart city yang sekarang itu apakah apakah masih banyak yang menggunakan fuzzy dan segala macamnya atau mungkin udah bergeser menggunakan teknik-teknik deep learning kayak misalkan tadi semantic segmentation atau mungkin object detection saya juga kurang mengerti gitu. Jadi saya pengen nanya kayak di zaman di 2025 ini tuh lebih banyak yang menggunakan apa Pak dari metode-metode risetnya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi ya kalau memang kalau kita ngikuti ya penelitian-penelitian sekarang karena memang lagi musimnya semua serba artificial neural network dan deep learning, ya kebanyakan pengembangannya memang ke arah situ dan memang terbukti akurasinya relatif lebih tinggi dibandingkan metode-metode mesin learning yang tradisional. Ya. Jadi memang sekarang lebih banyak ke arah sana ya, deep learning, artificial neural network. Cuman memang metode-metode artificial neural network itu kan terbatas pada ya dia punya batasan bahwa data yang digunakan untuk training itu harus cukup banyak. Cuma sekarang memang strateginya memang kebanyakan pakai pre-training ya. Jadi sudah ada model-model yang sudah dilatih dengan data yang banyak, tetapi kemudian objeknya agak berbeda. Seperti contohnya misalkan ada YOLO yang seperti itu ya, yang sudah di train dengan data-data pengenalan objek yang lain gitu. Nah kalau kita ingin memanfaatkan itu untuk mengenali objek-objek yang spesifik, maka kita tinggal melakukan apa istilahnya kok saya lupa tiba-tiba retraining, fine tuning ya, fine tuning gitu ya, dengan data-data baru yang kita punya. Memang kebanyakan ke situ sekarang arahnya. Jadi kalau kita cari sekarang apakah pakai deep learning, ya kebanyakan memang pakai deep learning. Cuma itu tadi datanya harus agak banyak. Kalau misalkan data kita terbatas, ya tidak ada salahnya juga kita menggunakan metode-metode machine learning yang tradisional. Seperti SVM gitu masih umum dipakai banyak ya, SVM, kemudian random forest, ya, XGBoost yang gitu-gitu masih banyak dipakai. Jadi tidak usah khawatir, tidak harus menggunakan deep learning. Kalau metode-metode machine learning tradisional itu malah sederhana ya, kita komputasinya tidak harus pakai GPU, pakai CPU, pakai laptop biasa itu juga sudah oke ya. Itu mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak sudah menjawab. Baik, ini dari kolom chat juga sudah masuk pertanyaan dari Mas Fahri Aldiansyah, Pak. Pertanyaannya, untuk smart environment terkait pengelolaan sanitasi air yang didukung AI, bagaimana untuk prospeknya? Bisa langsung dijawab Pak Budi. Oke, tentang sanitasi air ini gimana maksudnya? Bisa lagi? Maksudnya? Oke, permisi, mohon izin Ya. menjelaskan voice nih Pak Budi. Ya, kalau untuk pengolahan sanitasi air itu misalnya katakanlah untuk daerah-daerah yang mungkin kumuh atau mungkin pengelolaan air yang kurang berkualitas katakanlah di penduduk yang istilahnya penduduk yang kondisi perekonomiannya kurang baik sehingga untuk akses minum, kemudian akses MCK, kemudian akses pengelolaan air untuk kegiatan aktivitas sehari-hari itu kan pasti perlu dipertanyakan kondisi kualitas airnya seperti itu terkait tentang konsep bagaimana menciptakan pemanfaatan air itu bisa berkualitas untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, bagaimana kalau untuk dari smart city atau mungkin untuk riset smart environment yang fokusnya untuk pengelolaan air yang berkualitas, yang bagaimana mungkin apakah bisa dikaitkan dengan penelitian artificial intelligence itu, apakah mungkin bisa? Seperti itu Pak Budi.
Ya, ya, terima kasih Mas pertanyaannya. Kalau yang saya bayangkan di sini ada mungkin gini ya, nggak tahu juga ini terkait data sebetulnya. Jadi kalau penelitian-penelitian kita di bidang komputer ini sangat tergantung sekali dengan data. Jadi keberadaan data itu krusial. Apakah kita punya datanya atau tidak untuk kita teliti. Mungkin yang terlintas di pikiran saya terkait sanitasi air ini bisa juga klasifikasi kualitas air ya. Apakah ini layak minum atau hanya untuk bukan konsumsi ya. Jadi saya nggak tahu juga. Mungkin ada indeks-indeks kualitas air tertentu yang bisa digunakan dan kita bisa klasifikasi itu berdasarkan kandungan yang ada di dalam airnya. Ya, biasanya ada sensor-sensor tertentu yang bisa mendeteksi kandungan air ya. Jadi kalau yang saya mungkin bisa saya bandingkan dengan begini, ada penelitian di pertanian tentang bukan pertanian, peternakan itu tentang kualitas susu sapi. Nah, kualitas susu sapi itu ada beberapa parameter di dalamnya, misalkan warnanya, kemudian kandungan mineralnya di susu sapi itu, kemudian vitaminnya dan seterusnya ya. Ada banyak parameternya yang bisa dilihat di situ. Nah, dari parameter-parameter itu mungkin bisa dideteksi ini kualitasnya, kualitas susunya bagaimana. Apakah grade A, grade B, grade C seperti itu. Nah, mungkin untuk air juga bisa digitukan ya. Jadi dari air yang diambil sampelnya gitu mungkin bisa diklasifikasi. Itu yang terlintas di benak saya. Tapi sekali lagi itu terkait dengan data ya. Apa kira-kira yang bisa kita olah dari air itu gitu. Nanti datanya apa yang kita dapatkan itu terus bisa kita apakan gitu. Gitu Mas Fakhri. Oke, siap. Matur Pak Budi atas informasinya. Sama-sama. Oke, silakan teman-teman yang masih mau bertanya bisa langsung melalui kolom chat atau langsung dengan raise hand. Atau mungkin saya izin tanya juga, Pak. Silakan Mas Akmal. Selama pengalaman Bapak di bidang smart city ini atau mungkin dari topik-topik yang diajukan oleh mahasiswa skripsi, apakah ada topik smart city yang paling menarik menurut Bapak? Mungkin bisa di-share. Sejauh ini yang menarik topiknya yang tadi itu Mas ya, topik tentang apa pernikahan tadi ya, yaitu ya dari segi metode sebenarnya biasa saja, dia pakai topik modeling LDA ya, cukup sederhana modelnya, metodenya. Cuma memang dia menganalisisnya tidak hanya langsung LDA dipakai saja gitu, tapi ada beberapa modifikasi seperti menggunakan unigram, n-gram dan sebagainya untuk mendapatkan topik yang lebih baik. Cuma yang menarik buat saya itu adalah bagaimana dia memflorkan idenya ini, maksudnya kok kepikiran gitu ya, ada ide topik menganalisis kenapa kok orang minat menikah itu menurun gitu ya. Nah itu menarik buat saya. Terus kemudian yang berikutnya menarik buat saya itu yang ini tadi deteksi kerusakan jalan ini ya. Tadi itu memang penelitian saya ya, jadi memang saya tertarik ke situ karena memang itu infrastruktur yang jadi masalah infrastruktur yang jadi masalah sudah lama. Dan di kita kadang-kadang jalan rusak lama tapi nggak ada respon sama sekali, kok nggak diperbaiki seperti itu, malah jalan yang masih mulus kok malah itu yang diaspal ulang, nah seperti itu yang jadi concern juga. Sempat diskusi juga dengan Bina Marga di PU ya, jadi mereka itu sebetulnya butuh alat survei yang memadai ya. Selama ini mereka kalau melihat jalan rusak itu hanya berdasarkan report dari RT ke kelurahan, terus dari kelurahan report begitu. Dari hasil report itu kemudian mereka melakukan survei. Nah, survei itu harus ada orang yang datang ke jalan, kemudian mengambil foto,
itu lokasinya di mana, di jalan apa, nah seperti itu. Nah alat ini yang mungkin masih belum ya, jadi manual begitu. Alangkah baiknya kalau kita bisa siapkan device begitu yang kemudian kalau mereka survei tinggal taruh misalkan smartphone-nya di sepeda motor atau di mobilnya, kemudian mereka jalan aja di situ, di jalan yang rusak itu, jadi tidak perlu berhenti memfoto, jadi mereka mengambil foto sambil mobilnya berjalan. Nah, itu juga sedang dikerjakan oleh mahasiswa master yang saya bimbing ya. Jadi deteksi untuk gambar jalan berlubang dari smartphone. Gitu. Ya itu jawaban saya. Baik, menarik sekali ya ternyata dari deteksi jalan itu ternyata masih bisa diimprove lebih lanjut sampai dengan pembuatan alatnya. Iya, jadi penelitian-penelitian yang sudah ada itu sebenarnya semuanya masih bisa diimprove. Ya. Kalau Anda baca paper-paper itu di akhir itu biasanya ada limitation, paper limitation atau future work gitu. Nah dari situ Anda bisa lihat yang kurang dari paper ini apa. Kadang-kadang misalkan ada deteksi apa gitu ya pakai computer vision, Anda bisa improve misalkan kalau ini belum ada penelitian kalau bagaimana kalau cahayanya kurang gitu, kalau gelap. Nah ini belum ada penelitian bagaimana kalau resolusinya lebih rendah. Bagaimana kalau ini direncanakan untuk dijalankan di smartphone yang resource komputasinya lebih rendah. Nah, itu jadi penelitian sendiri gitu ya. Jadi ruang improve-nya itu masih bisa banyak sekali. Ya, itu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Mungkin karena dari teman-teman sudah tidak ada yang bertanya lagi, saya akan ingin pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Tadi kan di materi Bapak sempat menekankan bahwa fokus di Smart City ini terkait dengan keberlanjutannya. Nah, apakah ada tips and trick untuk memastikan bahwa sistem atau topik Smart City yang kita kembangkan itu benar-benar memenuhi konsep keberlanjutan ini, Pak, agar nantinya itu tidak mangkrak di kemudian hari? Ya, sulit juga ya. Tapi masalah mangkrak tidak ini faktornya banyak. Seperti tadi yang saya cerita, apakah memang yang kita kembangkan ini tidak dibutuhkan, atau memang sebenarnya dibutuhkan tapi tidak ada yang mau pakai, atau memang yang harusnya pakai itu tidak bekerja gitu ya. Sistemnya ada, memang diperlukan, tapi tidak ada yang mau kerja gitu. Sehingga jangan sistem monitoring lalu lintas seperti itu penting sebetulnya. Cuma kalau yang harusnya memonitor itu tidak mau pakai ya mangkrak gitu. Tapi mungkin langkah awal yang perlu kita lakukan untuk paling tidak ada upaya ya untuk memastikan bahwa apa yang kita kembangkan itu bermanfaat adalah kita mulai dari sama seperti di teori rekayasa perangkat lunak, user requirement ya. Yang dibutuhkan masyarakat itu apa sih sekarang gitu ya. Seperti contohnya tadi yang tentang jalan rusak itu, kalau saya lakukan deteksi lubang dengan menggunakan accelerometer itu ternyata oleh pemerintah itu tidak terlalu diperlukan. Yang mereka perlukan adalah yang kamera tadi untuk mereka survei. Nah seperti itu ya. Jadi user requirement itu yang basis kita untuk bekerja ya. Memunculkan ide-ide itu dari user requirement. Gitu Mas. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Mungkin pertanyaan tadi sudah menutup sesi Q&A kita pada siang ini. Selanjutnya akan memasuki sesi berikutnya. Apakah dari Pak Budi terdapat seperti pernyataan penutup atau closing statement mungkin buat teman-teman yang ingin memasuki topik Smart City atau mungkin yang topik skripsinya itu ingin mengambil di bidang Smart City gitu. Ya, buat saya apapun ya topiknya nanti, entah mau smart environment atau smart farming dan sebagainya ya, yang
jangan lupa yang penting di situ adalah datanya ya. Jadi ide itu, misalnya kita punya ide macam-macam, wah ini menarik, idenya menarik, tapi percuma kalau datanya nggak ada. Ya, kayak tadi ide untuk pengelolaan trash sampah, ya datanya nggak ada, jadi nggak bisa jalan. Ya. Anda harus cari sumber data yang valid dan bagus ya. Kemudian apa ya nanti kalau misalkan tertarik ya, topik smart city itu datanya bisa macam-macam ya. Teks bisa, gambar bisa, video bisa, citra satelit bisa, data tabular ya, dari tabel-tabel begitu, itu juga bisa ya, apapun. Ya, kalau tertarik, Anda bisa berdiskusi dengan saya kalau misalkan mau join penelitian atau mau join untuk penelitian-penelitian yang sudah pernah saya lakukan, Anda ingin mengembangkan ya, yang tadi sudah saya sampaikan, ada beberapa topik yang mungkin Anda punya ide, saya coba kerjakan pakai metode yang lain, gitu. Itu silakan. Nanti kita akan berkolaborasi dengan dosen-dosen yang lain. Gitu. Misalkan kalau data yang Anda pakai teks, berarti nanti kita bisa kolaborasi dengan dosen-dosen lain yang ahli di bidang NLP gitu misalnya. Kalau citra atau video, kita bisa kolaborasi juga dengan dosen-dosen yang topiknya memang computer vision gitu. Ya, itu aja. Semangat semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menginspirasi dan semuanya mudah-mudahan diberi kemudahan gitu ya. Oke, terima kasih Mas Akmal, gitu aja. Baik, terima kasih atas pernyataan penutupnya, Pak. Saat ini kita sudah masuki penghujung acara, tapi sebelum acara ini benar-benar selesai, mari kita dokumentasikan dulu momen kita hari ini di sharing session Neurotalk. Bagi teman-teman yang sudah hadir di Google Meet, bisa langsung meramaikan dengan menyalakan kamera dan virtual background yang sudah diberikan oleh panitia. Mungkin untuk menunggu, saya tunggu 1 menit sampai 14.03. Izin mengingatkan juga bagi teman-teman yang sudah hadir di acara Neurotalk siang ini, jangan lupa untuk mengisi absensi yang sudah dibagikan oleh panitia di kolom chat. Dan lupa untuk mengisi agar bisa mendapatkan sertifikat yang sudah ditentukan nantinya. Oke, karena sudah 1 menit di 14.03, mungkin untuk dokumentasinya akan dimulai. Untuk panitia yang bertugas, apakah sudah siap? Oke, mungkin yang pertama kita akan menggunakan pose formal. Mungkin akan saya pandu dari hitungan ketiga. 3, 2, 1. Oke, untuk pose yang kedua ini kami dari Lab KC mempunyai pose tersendiri, mungkin bisa mengikuti gaya kita. Untuk posenya seperti angka huruf C, tapi dengan 3 angka yang menyimbolkan huruf K. Oke, mungkin akan saya pandu lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Baik, karena kita sudah masuki sesi dokumentasi juga, mungkin terakhir dari saya menyampaikan terima kasih buat Pak Budi atas materi yang sudah disampaikan pada siang ini, dan juga saya juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah aktif dan semangat sampai akhir acara kali ini. Semoga ilmu yang dibagikan ini bermanfaat dan bisa jadi bekal kalian untuk eksplor lebih jauh di dunia AI. Sampai jumpa di acara Neurotalk selanjutnya. Saya Zufar sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.